Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Pada kali ini kami akan menjelaskan tentang spektrometri massa atau MS. Oke, yang pertama, perkenalkan saya sendiri adalah Sari Rahmania, dan teman saya ada Wida Diningrum, dan yang ketiga adalah Hanifah Sri Pramudia Wardani. Oke, MS menggunakan energi elektron tinggi untuk memecah molekul menjadi fragmen. AMS dapat digunakan untuk menghitung massa molekul, rumus molekul, dengan menggunakan spektrum massa beresolusi tinggi dan mengetahui informasi dari struktur dengan melihat pola dari fragmentasinya. Lalu keunggulan dari menggunakan MS ini adalah sensitivitasnya yang tinggi dan dapat mengetahui senyawa dalam jumlah yang sangat kecil, piko hingga femtomol, dan cocok untuk sampel yang mengandung banyak kontaminan, contohnya seperti pada polutan dalam air. Dan dua, identifikasi molekul dengan akurat. High Resolution Mass Spectrometry atau HRMS dapat mengidentifikasi formula empiris dengan akurat. Yang tiga, analisis campuran kompleks. Pada analisis ini dapat memisahkan dan menganalisis komponen dari campuran kompleks dan dipadukan dengan menggunakan metode lain yaitu LC, MSGC, MS untuk identifikasi komponen individu dari campuran yang sangat kompleks. Lalu prinsip dasar dari MS sendiri itu adalah ionisasi, yaitu mengubah sampel menjadi ion dapat menggunakan beberapa metode yaitu CI, EI, ESI. Untuk penjelasan lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh teman saya nanti. Yang kedua, prinsip dasarnya adalah akselerasi, yaitu ion positif mengalami akselerasi sehingga mempunyai energi kinetik yang sama. Ion tersebut akan diakselerasikan menjadi sinar yang tajam dan terfokus. Lalu yang ketiga ada defleksi, yaitu ion yang terakselerasi dibengkokkan dengan medan magnet sesuai dengan massa ion tersebut. Besar pembelokan akan tergantung pada muatan ion positif tersebut. Lalu ada deteksi, ion yang telah dipisahkan berdasarkan ampersand akan diarahkan ke detektor. Detektor mengukur jumlah ion yang melewati analyzer dan menghasilkan spektrum massa dengan peak. Lalu yang terakhir adalah fragmentasi. Molekul yang sudah diionisasi pecah menjadi fragmen ion yang lebih kecil saat dianalyzer. Setelah ion molekul utama terbentuk, fragmentasi menghasilkan ion terstruktur molekul sampel. Itu ada komponen-komponen utama dalam instrumen ini bisa dilihat dari gambar tersebut. Komponen utama dari MS ini adalah contohnya sumber ion, mass analyzer, detektor, dan sistem pengolah data. Baik, selanjutnya jenis-jenis sumber ion, di mana sumber ion ini berfungsi untuk mengubah molekul netral menjadi ion yang bisa dideteksi oleh spektrofotometer massa. Jenis ion ada empat. Pertama adalah elektron ionisasi atau EI, merupakan teknik ionisasi yang menggunakan berkas elektron berenergi tinggi untuk menumbuk molekul sehingga menghasilkan ion bermuatan positif dan fragmentasi yang signifikan. Semburan elektron dipercepat dari hot filament menuju anoda, di mana sampel berada di antara perbedaan potensial sekitar 90 eV, di mana gambar uh, elektron ionisasi seperti yang tertera pada layar. Selanjutnya yang kedua adalah chemical ionization, merupakan metode yang mengionisasi sampel dengan reaksi kimia. Cara kerjanya yaitu dengan gas reagen, misalnya metana atau isobutan, yang diionisasi di dalam sumber ion, dan ion reagen ini kemudian bereaksi dengan analit untuk membentuk ion, menghasilkan spektrum massa yang lebih bersih dengan ion molekuler yang lebih melimpah karena fragmentasi yang lebih sedikit. Selanjutnya yang ketiga adalah electrospray ionization atau ESI, merupakan teknik ionisasi untuk mengidentifikasi dan menentukan massa molekul zat terlarut, terutama molekul biologis besar seperti protein dan peptida. Terjadi proses di mana sampel yang dilarutkan dalam larutan melewati kapiler yang diberi tegangan tinggi. Tegangan tinggi ini menciptakan medan listrik yang mengionisasi molekul terlarut dalam larutan membentuk ion bermuatan.
Selanjutnya yang keempat adalah matrix assistant laser desorption atau ionisasi atau MALDI, di mana metode ionisasi yang menggunakan sinar laser untuk memanaskan dan mengionisasi sampel yang telah dicampur dengan matriks digunakan pada protein, peptida, dan molekul organik lainnya dengan fragmentasi minimal dengan cara mendesorpsi dan mengionisasi molekul tersebut dengan laser dan dihadapkan senyawa matriks dan kemudian mengukur rasio massa terhadap muatannya menggunakan spektrometer massa. Selanjutnya merupakan jenis-jenis penganalisis massa. Yang pertama ada quadrupole massa analyzer, merupakan penganalisis massa yang menggunakan 4 batang logam dengan medan listrik bolak-balik untuk menyaring ion berdasarkan rasio massa terhadap muatan atau M per Z. Hanya ion dengan M per Z tertentu yang dapat melewati ke detektor. Selanjutnya yang kedua adalah time of flight atau TOF, merupakan penganalisis massa yang mengukur waktu tempuh ion dari sumber ion ke detektor. Ion yang lebih ringan akan sampai lebih cepat dibandingkan ion yang lebih berat. Selanjutnya ada ion trap atau Paul trap, merupakan penganalisis yang menjebak ion dalam ruang kecil menggunakan medan listrik dan kemudian melepaskannya satu persatu untuk dideteksi berdasarkan M per Z. Selanjutnya, yang keempat adalah orbit trap, merupakan menggunakan medan elektrostatik untuk membuat ion berputar di sekitar elektroda tengah dan frekuensi putarannya digunakan untuk menentukan rasio M per Z dengan sangat presisi. Kemudian yang kelima ada Fourier transform ion